Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya agak serak. Kebetulan habis pelatihan tadi ya, baru ngisi pelatihan di masa pandemi ya. Oke, nah di sini saya mau mengangkat sebuah materi yang saya beri judul cukup unik ya. Jadi sedih, bahagia, sukses, gagal itu ada klimaksnya atau ada puncaknya. Nah, di sini saya mengangkat materi karena banyak sekali ya keluhan-keluhan. Kenapa kok mereka merasa hidupnya gagal terus gitu? Kok mereka merasa hidupnya sedih terus gitu? Seolah-olah sedihnya nggak berujung. Wah, ini kayak lagu gitu ya. Nah, saya mau menjawab dulu bahwa di video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa sukses dan gagal itu adalah sebuah proses. Artinya adalah sesuatu yang akan kita lewati. Dalam setiap percobaan, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kalau tidak berhasil ya gagal gitu. Pasti kita akan melewati keduanya. Nah, pada saat berhasil pun, kita nggak usah ngomong gagal ya. Pada saat berhasil pun, di situ pun ada klimaksnya. Artinya Anda tidak mungkin seterusnya berhasil terus gitu. Pasti ada kalanya ketika Anda sudah melewati berhasil, Anda melakukan percobaan yang lain, pasti ada ngalami gagal lagi gitu ya. Ibaratnya kalau kayak omset itu nggak mungkin naik terus, pasti ada turun naiknya, ada fluktuatifnya gitu. Nah, sama juga dalam kehidupan. Nggak mungkin lah gitu hidup Anda terlalu sedih terus, kecuali ketika Anda memang menghendaki kesedihan tersebut. Artinya Anda tidak mau keluar dari zona itu gitu. Yang masalahnya harusnya sudah lewat, Anda buat jadi lebih sedih lagi. Sama juga dengan kegagalan ya. Maaf, saya agak batuk sedikit tadi. Kegagalan itu juga nggak mungkin seterusnya kan gagal gitu. Kecuali kalau Anda tidak mau mengubah pandangan Anda tentang kegagalan tersebut. Anda akan menganggap apapun yang Anda lakukan, sekalipun Anda sudah berhasil, ketika cara berpikir Anda, mindset Anda menganggap itu sebuah kegagalan, maka Anda akan menganggap itu sebuah kegagalan. Nah, artinya dalam hidup ini, itu semua tuh pasti ada klimaksnya atau puncaknya gitu. Nggak mungkin Anda tuh akan bahagia terus setiap hari bahagia. Kalau nggak ada kesedihan itu nggak mungkin gitu. Pasti ada hari-hari di mana Anda pasti pernah mengalami kesedihan. Tinggal bagaimana kita memaknai kehidupan ini gitu. Hidup ini sebenarnya ada banyak pilihan gitu. Saya sering mengatakan ketika dalam training, begitu Anda bangun pagi, Anda mau pilih bersyukur boleh, Anda mau pilih mengeluh boleh, Anda mau pilih ketawa boleh, Anda mau pilih menangis juga boleh gitu. Artinya Tuhan itu memberikan kebebasan. Dan saat Anda ketawa pun nggak mungkin Anda ketawa terus gitu. Pasti ada puncak-puncaknya, setelah itu Anda akan berhenti tertawa. Nah, kalau kita mengingat bahwa ini adalah sebuah, apa ya, kalau saya katakan mungkin lebih ke aturan yang pasti dalam kehidupan ini. Bahwa tidak ada yang klimaks gitu. Itu menandakan bahwa kehidupan ini akan namanya dinamis, akan terus berubah. Bahkan kalau kita belajar di dalam agama, kehidupan ini pun ada puncaknya, yaitu apa? Nanti mungkin suatu saat dunia ini akan kiamat gitu. Artinya akan ada kehidupan yang setelah kehidupan yang kita rasakan. Nah, di sini kita bisa melihat buat Anda yang sekarang merasa gagal ya, mungkin Anda belum bisa sukses. Anda jangan berputus asa. Ingat perkataan saya bahwa segala sesuatu itu ada klimaksnya, ada puncaknya gitu ya. Tolong ya, kedengar kata klimaks jangan dibayangkan yang lain dulu ya, nanti orang nggak fokus malah ya. Nah, fokus dulu ya bahwa puncak atau klimaksnya itu di situ maksudnya adalah nggak mungkin seterusnya Anda akan seperti itu. Ingat bahwa dulu pesan guru saya mengatakan begini, dunia ini adalah kehidupannya dinamis. Nah, kamu sebagai makhluk dinamis, kamu juga harus ingat bahwa kehidupanmu itu nggak mungkin statis. Kamu pasti akan tetap mengalami perubahan dan kamu tidak akan mungkin bisa melawan yang namanya perubahan. Begitu juga dengan nasib kita gitu, nggak mungkin Anda tuh miskin terus, kecuali memang Anda menghendaki, Anda putus asa, aduh kok hidup saya begini terus, ya udah Anda nggak akan bisa keluar gitu. Karena ingat waktu saya dulu pernah mengalami kebangkrutan dalam hidup, saya juga merasakan seperti itu. Hampir mungkin setahun lebih ya saya mengalami hidup yang pahit, seolah-olah hidup ini nggak bisa keluar. Tapi apa yang saya lakukan? Saya terus berusaha. Artinya saya pasang sikap nggak betah gitu, nggak betah dengan keadaan tersebut, sehingga saya lewati dengan sendiri. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya bisa melewati banyak hal dan membuat saya lebih banyak belajar. Dan saya juga bisa berbagi di sini karena apa? Karena saya tahu dan sadar bahwa
kehidupan yang saya lewati dulu itu pasti ada klimaksnya, termasuk rasa sakit yang pernah saya alami itu pasti ada puncak-puncaknya dan akan digantikan dengan kebahagiaan yang lain. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan bagikan atau share kepada orang yang membutuhkan. Saya yakin di luar sana banyak orang-orang yang mungkin butuh pemahaman-pemahaman seperti ini ya. Dengan Anda membagikannya, Anda sama juga Anda berbagi kebaikan, dan itu bisa menjadi amal kebaikan juga buat kita semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.